Sejak dibahas di YouTube-nya Profesor Renat Kasali, belakangan ini lagi rame banget nih orang-orang yang ngomongin soal flexing. Kalau menurut gue pribadi sih, flexing ini bisa rame karena memang ada demand-nya. Langsung aja kita bahas di video kita kali ini. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan buat teman-teman yang baru join, nama gue Reza dan gue udah berkarya di bidang accounting dan finance buat lebih dari 13 tahun. Di channel ini, gue bakal banyak ngebahas soal keuangan dan investasi, karir, dan juga review buku. Oke, jadi di video ini kita bakalan ngebahas tentang flexing atau lifestyle yang punya kecenderungan buat mamerin kekayaan. Di sini gue bakalan coba sharing pendapat gue tentang 3 hal. Kenapa flexing bisa terjadi, akibat dari flexing, dan gimana cara ngehandle flexing. Jadi gue pribadi lumayan tertarik sama bahasan yang didiskusiin Profesor Renat Kasali bareng Om Deddy di podcast Close the Door. Jadi di sana dibilang orang itu bisa dikelompokin jadi 4 kategori. Yang pertama, orang yang kaya yang demen pamer kekayaan. Yang kedua, orang yang kaya yang malah cenderung hidup sederhana. Yang ketiga, orang yang nggak kaya dan punya gaya hidup sederhana. Dan yang terakhir, orang yang nggak kaya tapi demen pamer kekayaan. Buat kategori nomor 2 dan nomor 3, mungkin nggak seru ya buat dibahas. Yang lebih seru dibahas adalah mereka yang ada di kategori nomor 1 dan nomor 4. Pertama, coba kita bahas dulu orang yang ada di kategori 1, yaitu orang yang emang kaya dan demen pamer kekayaan. Sebenarnya buat yang ini juga isunya nggak terlalu banyak sih, karena memang mereka udah sukses dan mampu buat ngebeli apa yang mereka tunjukin itu. Jadi wajar aja kalau misalnya mereka mau ngasih lihat hasil kerja keras yang udah mereka lakuin. Cuma sebenarnya yang harus diperhatiin di sini adalah motivasinya. Apakah mereka memang mau ngasih lihat hasil kerja kerasnya, atau buat memotivasi orang lain biar juga bisa dapetin apa yang mereka punya, atau buat personal branding, atau benar-benar cuma buat sekedar pamer. Sampai saat ini sih, gue masih ngeliat kalau aktivitas pamer itu lebih banyak ngebawa kerugian ya dibandingin sama keuntungan. Makanya gue juga setuju sama apa yang dibilang sama Profesor Renat Kasali, bahwa orang yang benar-benar kaya itu justru punya kecenderungan buat nggak ngasih lihat harta mereka secara berlebihan. Karena mereka tahu nih konsekuensinya. Dikejar-kejar pajak, dicari-cari orang, dimintain pinjaman duit, atau bahkan mungkin jadi incaran para penjahat yang juga mau ngedapetin hartanya itu. Jadi sebenarnya, kalau motivasinya memang benar, nggak ada masalah buat orang-orang yang memang mampu ini buat punya lifestyle yang lebih berkelas. Nah, yang repot ini yang ada di kategori nomor 4 nih. Nggak kaya, tapi demen pamer kekayaan. Kalau dari gua ngelihatnya at least ada 4 alasan kenapa orang ini bisa kayak begini. Yang pertama, karena orang-orang ini nggak punya rasa percaya diri atas diri mereka sendiri. Mereka cenderung buat ngelihat ke atas, dan makanya jadi rendah diri. Buat ngatasin hal ini, mereka mutusin buat ngebeli branded stuff, buat ngasih lihat ke orang-orang kalau mereka itu punya status sosial yang tinggi, tanpa peduliin resiko yang bisa muncul di belakangnya. Yang kedua, karena gimmick marketing. Gue pernah dengar cerita tentang beberapa multi-level marketing dari luar yang baru mau mulai bisnisnya di Indonesia. Jadi para pemilik MLM ini awalnya memang akan nyari beberapa orang yang bakalan mereka jadiin buat success story. And to build the success story, orang-orang ini memang dimodalin sama pihak MLM-nya. Seolah-olah dari orang yang tergolong nothing bisa jadi something. Mereka bahkan jual mimpi yang bilang kalau kalian berjuang keras buat ngajak orang buat bergabung dan beli produknya, kalian pun akan punya success story yang sama. Gua nggak bermaksud buat ngejelekin semua bisnis MLM ya, tapi memang kasus kayak gini ada beneran kejadian. Yang ketiga, buat personal branding, yang ujung-ujungnya buat marketing juga. Jadi dengan ngasih lihat punya uang banyak dan bergaul sama orang-orang yang tergolong sosialita, banyak orang yang ngerasa bahwa sosial statusnya itu bakalan naik. Dan setelah mereka punya personal branding yang kuat dengan sosial status yang lumayan tinggi, mereka akan lebih gampang buat ngejual apapun yang mereka mau jual. Yang terakhir dan yang menurut gue paling penting itu karena ya demand-nya ada. Jadi orang-orang di dunia, termasuk orang Indonesia ini emang demen sama konten-konten yang baunya pamer kekayaan. Nggak tahu juga kita ngelihat konten ini sebagai apa. Mungkin ada dari kita yang jadiin ini cuma buat lucu-lucuan aja.
atau buat motivasi. Tapi ternyata ada juga yang jadiin ini sebagai bahan ngiri-ngirian. Gue pernah sekali ngeliat di TikTok, tapi gue lupa username-nya apa. Jadi ada orang dari luar negeri yang isi kontennya tuh dia ada di satu apartemen yang ruang tamunya sengaja dikosongin tanpa furniture sama sekali. Nah, di ruang tamunya ini dia berkarya pakai uang $100 yang jumlahnya banyak banget. Ada yang dia tidur di atas uang, atau yang dia lagi pakai Supreme Gun buat nembakin uangnya, atau yang dia lempar-lemparin uangnya dari balkon, dan sebagainya. Dari semua kontennya dia, isinya cuma begitu-begitu doang. Tapi amazingly, konten kayak gitu bisa masuk ke FYP, dan yang view juga sampai jutaan. Buat mereka yang kurang teredukasi secara finansial, fenomena flexing ini bahaya banget. Paling gampangnya, mereka pasti akan berasa stres. Gimana enggak? Coba bayangin, kalau tiap hari kalian disuguhin sosial media yang isinya mereka yang udah sukses di umur 20-an. Atau bahkan mereka yang umurnya masih belasan, tapi katanya udah bisa beli mobil yang harganya di atas 1 miliar. Hal-hal kayak gini bisa nimbulin rasa seolah-olah kita tuh gagal dalam hidup dan gak ada gunanya. Tapi kejadian kayak gitu ya salah kita juga. Udah tahu orang-orang ini flexing, tapi tetap aja kita ngeliatin gaya hidupnya sehari-hari. Habis itu secara sadar nggak sadar, kita juga pengen jadi kaya dengan cepat. Karena kita mikir kalau mereka bisa, harusnya kita juga bisa. Hal-hal kayak gini nih yang bikin penipuan keuangan jadi lebih marak. Kalau kita ngelihat data yang dikeluarin Satgas Waspada Investasi, kerugian karena modus penipuan investasi di Indonesia di tahun 2021 itu ada sampai sebesar 2,5 triliun dan totalnya selama 14 tahun terakhir itu nyampe ke angka 117 triliun. Luar biasa banget kan angkanya? Ini belum termasuk modus-modus yang belakangan ini lagi rame, kayak binary option, robot trading, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalau misalnya posisinya kita balik. Kita sebagai orang yang demen nge-flexing. Kalau kalian demen nonton Netflix dan udah pernah nonton film The Girl from Nowhere, mungkin kalian bisa dapat gambarannya. Di salah satu episodenya, diceritain tentang satu orang yang selalu pura-pura jadi kaya di depan teman-temannya. Dia sampai sewa mobil buat pergi ke sekolah dan sewa rumah waktu teman-temannya maksa buat datang ke rumahnya dia. Dia akhirnya kemakan sendiri sama kelakuannya itu dan sampai harus ngorbanin orang tuanya. Percaya deh, it will never be easy to keep up with the lifestyle that we don't deserve. Karena kalau kita ngejalanin lifestyle yang memang bukan buat kita, the lifestyle itself can only goes up. Jadi, karena kita seneng sama pujian yang dikasih orang-orang ke kita, makin lama yang ada kita makin bakalan nyoba buat terus-terusan step up the game, buat ngedapetin makin banyak pujian lagi. Sampai ke satu titik di mana kita udah nggak bisa lagi buat menuhin semuanya itu. Cara paling gampang buat nge-handle flexing adalah dengan mengedukasi diri kita sendiri. Coba deh, tanyain ke diri kita sendiri, apakah lifestyle yang kita jalanin ini udah sesuai sama pemasukan kita? Jangan hidup buat pamer, tapi kita harus belajar buat tahu apa yang penting di dalam hidup ini. Kita juga harus ingat bahwa sukses adalah sebuah proses. Nggak ada sukses yang instan. Semua orang butuh waktu buat ngebangun karir ataupun bisnisnya. Waktu kita mutusin buat investasi, selalu gunain prinsip 2L, legal dan logika. Pastiin bahwa investasi yang mau kita jalanin itu punya izin. Kalau di Indonesia, mungkin yang bisa jadi acuan adalah izin yang dikeluarin sama OJK atau Bapepti. Udah gitu, kita juga harus pakai logika kita. Masuk akal nggak sih cara kerja dan return yang ditawarin? Apakah udah sesuai sama prinsip risk dan return? Jangan sampai kita investasi itu cuma ngelihat returnnya aja, tapi sama sekali nggak ngelihat resikonya. Karena gue pernah denger ya, ada satu platform binary option yang sebenarnya udah kedengeran kabarnya kalau dia itu di-ban di Indonesia bahkan sejak 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sebelum dibekukan lagi kemarin ini, orang-orang masih aja ada yang invest di sana. Dan bahkan ada yang lapor kalau dia udah rugi sampai miliaran rupiah. Always do your own research before investing. Terus kalau misalnya kalian ngelihat postingan yang memang punya arahan ke flexing, jadiin aja sebagai bahan hiburan. Tapi sebisa mungkin kurangin interaksi dengan account tersebut. Karena kalau misalnya kalian terlalu banyak ngeliatin hal-hal yang kayak gitu, walaupun awalnya mungkin kita cuma mau jadiin itu sebagai bahan hiburan aja ya, tapi secara sadar nggak sadar, alam bawah sadar kita bakalan terpengaruh dan pengen buat jadi kayak mereka. Yang terakhir,
pastiin kita harus coba buat stop the demand. Sesuai sama prinsip demand dan supply, selama demand-nya masih ada, pastinya supply-nya juga akan tetap ada. Yang artinya, selama kita masih banyak nge-like dan nge-share postingan flexing ini, dan ngebuat mereka selalu muncul di FYP, ini bakalan memotivasi si kreator dan orang-orang lain buat terus nyiptain postingan yang sejenis ke depannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat yang masih ada komentar atau pertanyaan tentang hal-hal yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.